Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Isita berbicara dengan apa? Apa mengatakan bagaimana kita bisa melupakan kamu? Saya tahu apa yang ingin kamu ketahui. Apakah Ama dan Ibu Bala merindukanmu? Mereka ingin bertemu dengan kamu, tapi mereka juga menyukai kamu. Dia bertanya, apakah mereka masih marah? Dia mengatakan tidak. Kamu mengambil langkah pertama, datang dan meyakinkan mereka. Dia mengatakan seorang akan datang dari kantor masyarakat. Saya akan berbicara dengan kamu nanti. Raman mendengar iya. Isita melihat Kulabo menulis dengan tangan kiri dan bertanya, apa kamu kidal? Bahkan suami saya juga kidal. Raman bilang, aku mendengar percakapan kamu. Kamu harus pergi ke sana dan bertemu mereka. Isita mengatakan, iya, tapi Sagun tidak enak badan. Bagaimana saya bisa meninggalkan dia dan pergi? Raman mengatakan, jangan khawatir. Aku di sini. Isita berterima kasih dan pelukan dia, Ruhi tersayang. Dia merasa sesuatu dan mengatakan Raman akan menjadi di sana. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Dia bilang dia akan berada di kantor. Dia mengatakan iya, maka saya akan pergi. Terima kasih. Dia pergi. Dia berbicara kepada Alia untuk rencana perjalanan dan bertemu Dadi ketika kembali. Dia mengatakan akan salah jika kita pergi bersama-sama. Dia mengatakan tidak akan ada masalah, saya pun pertemuan. Kita akan bertemu di kafe dan membahas segala sesuatu. Dia mengatakan Mani tidak harus tahu ini, kalau tidak dia akan marah. Mani berbicara dengan beberapa inspektor. Indi datang ke kantornya. Mani terkejut melihat dia dan mengirimkan penjaga. Dia bertanya mengapa dia datang ke sini. Ini berbahaya baginya untuk berkalian bebas. Dia bilang, aku tidak bisa mengidentifikasi diri sendiri. Apa yang akan orang identifikasi dari saya? Tidak berpikir dua kali lipat menyeberang dengan saya. Saya tidak percaya siapapun waktu untuk bekerja di luar rencana ini. Dia membatalkan semua janjinya. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Ketika kamu akan meninggalkan saya, dia bilang, aku datang ke sini untuk bekerja di kantor kamu. Dia mengatakan, apa omong kosong ini? Dia mengatakan, diam. Saya memberikan kamu memesan. Saya besok akan datang untuk bergabung. Dia pergi. Raman memegang Sagun. Dia bilang, aku merasa ingin muntah. Sensasinya terbakar. Dia mengatakan, kita harus pergi di kantor. Kita tidak harus mengambil kesempatan. Raman mengatakan, saya akan memanggil Isita. Dia juga seorang dokter. Sagun mengatakan, tidak perlu ganggu dia. Kau ikut aku. Raman mengatakan, mengapa saya mengirim Isita? Isita datang ke rumah Bala. Nelu bilang, aku akan memanggil Mr. Bala. Isita bilang, aku akan bertemu dengannya. Kamu membuat teh untuk saya. Dia pergi dan melihat Ibu Bala sakit kepala. Ibu Bala meminta dia untuk menerapkan balsem. Isita duduk dan mengoleskan balsem. Ibu Bala membuka mata dan melihat dirinya. Dia memeluk Isita dengan gembira. Isita bertanya, mengapa kamu bisa sakit kepala? Ibu Bala mengatakan semuanya. Akan mendapatkan, baik saja sekarang. Isita mengatakan, kamu selalu mendapatkan emosional. Saya kehilangan kamu dan datang untuk bertemu dengan kamu. Ibu Bala mengatakan, kamu tidak baik. Saya juga merindukanmu. Kamu tidak menelpon saya.
Isita mengatakan, kamu dan Ama tidak berbicara dengan saya. Kamu lupa saya. Saya juga merasa buruk. Ibu Bala bertanya, bagaimana bisa kamu pikir ini? Kita tidak bisa melupakan kamu. Saya akan memanggil Raman ke sini untuk mengakhiri pertarungan ini. Isita mengatakan ia akan terganggu. Ibu Bala mengatakan tidak, dia tidak akan terganggu. Raman dengan Sagun meminta Raman untuk datang. Dia bisa pingsan di kamar mandi. Raman pergi dengan dia. Sagun bertanya, kemana kamu akan membawaku? Kau gila, datang ke sini. Mereka pergi ke kamar kecil wanita. Raman mengatakan mungkin ini juga ditempati. Dia mendapat panggilan dari Mr. Bala dan berpikir bagaimana untuk berbicara dengannya. Dia membuat alasan. Isita mengatakan tidak memanggilnya lagi. Dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Ibu Bala menelpon lagi. Raman berpikir itu darurat. Bagaimana berbicara? Sagun pergi. Dia menjawab panggilan mengatakan, aku di kantor. Dia bertanya, di mana kau? Dia bilang, aku dalam pertemuan. Saya akan berbicara dengan suara keras. Mereka mendengar gadis-gadis. Ibu Bala bertanya, siapa gadis-gadis ini? Katakan padaku. Isita berpikir, siapa gadis-gadis yang dengan Raman? Raman keluar dan mengatakan, aku di kantor. Dan aku pertemuan penting. Dia mengakhiri panggilan. Sagun datang dan bertanya, kemana kau pergi? Raman mengatakan, itu panggilan suami saya. Dia meminta maaf. Dia mengatakan, apa kau memaafkannya? Raman mengatakan, tidak. Biarkan dia menunggu. Sagun mengatakan, laki-laki tidak boleh diampuni. Mantan suami saya, dia bertanya apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, bukan apa-apa. Datang dia pergi dan dengan dia. Mika menemui Isita dan senang. Ibu Bala mengatakan pada Isita untuk datang dengan dia ke kantor Raman. Semuanya akan mendapatkan jelas. Adi mengatakan akhirnya pemesanan Senjanai kami selesai. 2 hari ini akan menjadi milik kita. Dia mengatakan Isita tidak suka semua ini. Kamu tahu, dia marah. Jadi hati-hati. Dia bilang aku tahu semuanya. Dia memberi kejutan dengan hadiah. Dia suka menonton dan mengucapkan terima kasih. Dia meminta maaf padanya dan ingin kasih sayang bahagianya. Dia mengatakan, maaf, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk kamu. Dia mengatakan, kamu datang. Itu sudah cukup bagi saya. Mika bilang, aku tidak percaya ini. Mumiji, jangan berpikir begitu. Isita berkata, Ibu Bala bereaksi begitu cepat. Kita tidak akan mendapatkan seorang gadis di kantor. Mika mengatakan, memberitahu ini untuk Raman. Isita mengatakan, saya minta maaf. Saya tidak akan memanggilnya. Dia tidak menelpon saya sekalipun. Mengapa saya harus menelpon jika saya tidak memiliki niat? Mika mengatakan ini benar. Isita mendapatkan keraguan pada Raman untuk berbicara dalam nada rendah. Ibu Bala bersiap-siap dan datang. Mika bertanya, apa aku akan pergi bersama? Ibu Bala mengatakan, tidak, kita cukup. Ibu Bala dan Isita tiba di kantor. Ibu Bala bertanya Raman. Romi melihat Mr. Bala. Resepsionis mengatakan Raman tidak di kantor. Romi berpikir Raman telah pergi sebagai gulabo. Ibu Bala meminta Romi. Romi mengatakan ia pergi untuk pertemuan. Ibu Bala mengatakan, beritahu saya kemana dia pergi. Aku akan pergi ke sana. Dia mengatakan duduk di ruangannya. Saya akan memanggilnya. Dia mengatakan cepat memanggilnya. Raman bertanya, beberapa banyak waktu yang diperlukan. Wanita mengatakan lebih dari 10 menit. Sagun mengatakan, aku merasa lebih baik. Mari kita mengambil foto saya sedang membuat album untuk bayi saya.
dan ingin menangkap setiap momen berharga. Kami akan mengambil selfie. Bayi harus tahu bagaimana Gulabo membantu saya. Tersenyum. Wanita ternyata pada sabun tentang suaminya. Kenapa tidak datang dengan dia? Ini buruk. Jadi kamu harus datang dengan juru kunci. Seorang wanita mengatakan pria tidak mengerti. Kita inginkan di waktu mereka, bukan hadiah mahal. Raman lelah dengan mereka. Raman mengatakan, aku sibuk dalam pertemuan. Mengapa? Ibu Bala mengatakan, kamu tidak punya waktu untuk berbicara dengan saya dan Isita. Dia mengatakan, Isita meninggalkan rumah. Ibu Bala bertanya, apa ini? Katakan padaku, dia akan menegang. Romi terlihat padanya. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.